Ya, kita lanjutkan materi kita. Kemarin sudah kita bahas mengenai gerak melingkar. Kemudian kemarin kita bagi gerak melingkar itu ada dua, gerak melingkar beraturan dan gerak melingkar berubah beraturan. Gerak melingkar beraturan kita singkat dengan GMB. Ya, apa itu yang dimaksud dengan gerak melingkar beraturan? Ya, gerak melingkar beraturan itu gerak suatu benda pada lintasan melingkar dengan kecepatan tetap. Ya, mari sama-sama kita tulis ya, sama-sama kita tulis pengertiannya supaya lebih jelas. Adalah ya, baik gerak melingkar beraturan tadi sudah kita tuliskan, gerak benda yang menempuh lintasan melingkar dengan kecepatan tetap. Nah, di sini ada dua kecepatan di sini. Yang pertama itu yang berada di pinggir putaran kita sebut dengan kecepatan linear. Nanti kita ambil pengertiannya. Ya, kecepatan linear ini arahnya selalu tegak lurus nanti dengan arah ini, percepatan sentripetalnya yang menuju ke dalam. Nah, jadi kecepatan linear itu terjadi pada pinggir roda ini. Nah, ini di pinggir ini. Kemarin sudah kita ini ya, kita kasih ininya, apa namanya, gambarnya. Kemudian yang di dalam putaran roda kita katakan itu adalah merupakan kecepatan sudutnya. Nah, jadi kalau misalnya kamu punya sepeda, ya, kalau misalnya kamu lewat jalan yang becek atau jalan berlumpur, yang terpercik ke atas itu putaran yang membuat terpercik ke atas air atau lumpurnya, ya, itulah kita sebut dengan apa? Bekerja kecepatan linearnya. Sedangkan putaran dalam roda, dalam jari-jarinya itu, ya, nah ini kita sebut dengan kecepatan sudutnya, ya, yang membuat menggulung ini. Kalau misalnya ada kita masukkan benda, dia akan menggulung dalam gitu, ya. Nah, itu disebut dengan kecepatan sudut. Nah, baik, kita lihat ini, perhatikan lagi nih. Ini kemarin kan sudah kita ini kan ya, delta theta itu adalah perpindahan sudut. Kemudian ini, karena ini adalah lingkaran, tentu dia mempunyai jari-jari sebesar R. Nah, sekarang kita lihat lagi yang bagian-bagian atau besar-besaran yang ada pada gerak melingkar beraturan. Ya, yang pertama adalah, nah, kemudian yang pertama adalah ada perpindahan sudut dan perpindahan linier. Nah, perpindahan sudut kemarin sudah kita buat, ya, perumusannya sudah, yang kita nyatakan dengan delta theta. Sedangkan perpindahan linier, ya, biasa kita katakan S atau delta, ya, X begini ya. Kita cari hubungannya perpindahan sudut dengan perpindahan linier. Ini rumuskan, rumus jarak itu sama dengan biasanya apa? Ya, ini adalah, ya, karena ini dalam gerak melingkar berarti yang punya sudut delta theta atau besar perpindahan sudut dikalikan dengan jari-jarinya. Nah, ini nanti dalam hitungan-hitungan nanti kita ini, ya, untuk rumus-rumus berikutnya. Dan dituliskan dulu delta X atau perpindahan sudut sama dengan delta theta dikalikan dengan R. Nanti kita kasih keterangannya, ya, sekaligus kita tuliskan nanti keterangannya. Ya, yang kedua, besar yang kedua dalam gerak melingkar beraturan, kecepatan linier. Apa itu dimaksud dengan kecepatan linier? Ini materi kecepatan, materi dalam gerak sudah kita pelajari juga ini. Nah, kita ambil dulu definisinya. Hasil bagi panjang linier ditempuh dengan selang waktu yang ditempuhnya. Nah, jadi ini sebenarnya ini adalah apa? Ya, kecepatannya itu karena dikatakan kecepatan linier itu kan dia kan lurus. Nah, ini kan bisa kita lepas ini. Kalau lingkaran kita bisa lepas ininya, dipanjangkan gitu kan, berapa jauh dari ujung sini. Kalau misalnya kita putus sampai ini kan bisa ini nih, dipanjangkan sama seperti karet gelang gitu kan. Kalau kita lepaskan bisa dipanjangkan begitu. Nah, karena ini merupakan gerak, ya, melingkar, berarti, ya, panjangnya dari ujung ke ujung itu sama dengan sekali keliling kan, sekali putaran. Kalau lingkaran berarti keliling lingkaran. Dari rumus gerak kan bisa kita turunkan V sama dengan, ya, perpindahan dibagi dengan waktu, kan itu rumusnya ya. Nah, bisa kita ini kan sini, ya, kecepatan linear itu sama dengan V sama dengan apa tadi. Nah, kalau misalnya ini kita katakan ini
adalah panjang lintasan. Panjang lintasan itu sama dengan apa tadi ini? Satu ini. Ya, kita sebut ini sama dengan keliling. Keliling lingkaran. Keliling lingkaran. Ya, keliling lingkaran. Waktu tempuhnya dalam satu putaran kita sebut dengan apa kemarin? Satu periode. Kita kasih simbolnya apa? Dibagi dengan waktu tempuhnya T. Nah, apa itu keliling lingkaran? Rumus keliling lingkaran apa? Misalnya adalah ya, 2pi kali jari-jari. Nah, dibagi dengan T. Ya, bisa ya. Nah, sehingga P-nya sama dengan P linearnya sama dengan 2pi dikali dengan jari-jari kali R dibagi dengan T. Ya, bisa sampai sini ya. Nanti keterangannya kita kasih. Dibagi dengan T ini, kasih di kotaknya begitu biar ingat. Ya, bisa ya. Nah, kemudian yang ketiga. Ya, yang ketiga kecepatan sudut. Kecepatan sudut ini kemarin sudah kita tuliskan juga, ya sudah kita kasih juga pengertiannya. Masih ada yang ingat apa itu kecepatan sudut? Kecepatan sudut adalah hasil bagi perpindahan sudut dengan selang waktu. Ya, bagus. Nah, sekarang kita ambil ininya. Hubungan antara kecepatan linear dengan kecepatan sudutnya. Ya, kita tuliskan dulu omega. Ya, besar sudutnya di situ berapa? Berapa sudut? 360 satu kali kelilingnya, atau kita ganti dengan V karena nanti satuannya ya radian dibagi dengan T, atau bisa dituliskan sama dengan ya omega sama dengan 2V dikalikan dengan F, karena F kemarin apa rumus F ini, F kemarin rumusnya apa ya, F sama dengan seperti. Nah, jadi kalau kamu masukkan di seperti T ini, T sama dengan seperti F, hasilnya menjadi ini. Ya, ini ya. Nah, yang ini pun boleh. Nah, tergantung variabel apa yang diketahui kalau kita masukkan ke dalam soal. Nah, kita cari hubungan antara kecepatan linear yang sini, ya, yang nomor 2 dengan nomor 3 itu. Ya, hubungan antara kecepatan linear dan kecepatan sudut. Bisa kita cari hubungannya ini ya. Antara V dengan omega. Ya, V itu tadi sama dengan 2V kali R dibagi T. Nah, bisa kamu perhatikan ya, yang ini. Nah, yang 2V dibagi T ini, ya 2V per T, ya kelihatan ya yang ini. Ya, ini kan sama dengan apa tadi? Sama dengan omega. Ya, kecepatan sudut. Berarti kita tuliskan bisa nih P sama dengan, kita ganti 2pi per T sama dengan omega tadi ya. Berarti omega atau kecepatan sudut dikalikan dengan jari-jarinya. Nah, ini jadi sederhana lagi rumusnya kan. Atau ya, atau apa? Ini sini kita bikin ya. Atau omega, ya tinggal gini aja ya, P dibagi dengan R, P per R. Ya, ini lebih singkat lagi. Nanti rumus yang ini juga bisa dipakai, tergantung variabel yang ada. Nah, kemudian yang keempat adalah, besaran yang keempat adalah percepatan sentripetal. Ya, yang keempat, besaran keempat ada percepatan sentripetal. Nah, apa itu percepatan sentripetal? Ya, kita tuliskan sama-sama ini ya. Kita ambil dulu pengertiannya. Percepatan yang selalu tegak lurus dengan kecepatan linearnya dan mengarah ke pusat lingkaran. Nah, coba kamu perhatikan nih. Ya, kamu perhatikan dulu yang gambar kita nih. Sudah diperhatikan nih? Ya, diperhatikan baik-baik dulu. Yang saya tulis ini A sentripetal. Kelihatan enggak ini tulisannya enggak? Kelihatan ya tulisannya. Nah, saya ganti aja nih tulisannya biar agak warna hitam. Nah, yang arahnya menuju pusat ini, arahnya ke dalam ini. Nah, dan selalu tegak lurus dengan ini. Kecepatan linearnya yang ini. Kecepatan linear itu yang berada tadi di pinggir putaran roda.
ya yang menyinggung putaran roda yang ini tegak lurus dengan percepatan sentripetalnya. Jadi percepatan sentripetalnya itu selalu mengarah atau menuju ke pusat lingkaran atau ke pusat putaran. Jadi nanti kalau di sini juga, nah ini sentripetalnya ke arah ke dalam ya. Kita kasih simbolnya AS ini, indeksnya ini ya, AS ya. Nah, kita kasih rumusnya A sentripetal ya sama dengan V pangkat 2 per R. Nah, nanti kita kasih keterangannya variabel-variabel dan kita tuliskan juga nanti satuannya. Saya yang ini. Oke, berikutnya yang bagian B atau yang kedua, tadi gerak melingkar beraturan, sekarang gerak melingkar berubah beraturan. Sama seperti kemarin pada gerak lurus beraturan, ada juga gerak lurus berubah beraturan. Nah, jadi mirip-mirip ya. Nah, kita ambil dulu pengertiannya. Apa yang dimaksud dengan gerak melingkar berubah beraturan? Gerak melingkar beraturan adalah, ya kita tulis ini ya, gerak benda pada lintasan lingkaran dengan kecepatan sudut berubah secara teratur. Ya, kecepatan sudutnya ini berubah secara teratur yang di pinggir roda tadi, tinggal putaran. Dan percepatan sudutnya tetap tidak berubah atau konstan. Ya, jadi itu. Masih ingat rumus-rumus yang di GLBB kemarin? Ya, tentu kamu masih ingat ya. Yang pertama apa? Coba kamu rumus-rumus dari GLBB. Kita ngambil nanti dari ini. GLBB. Ya, mudah-mudahan masih ingat kamu nih. Ya, sebutkan yang pertama apa? PT sama dengan PO plus AT. Ya, bagus. Nah, kemudian yang kedua. Yang kedua, S sama dengan atau jarak atau pindah sama dengan PO kali T ditambah dengan setengah AT pangkat 2. Ya, bagus, masih ingat. Nah, kemudian yang ketiga. Apa yang ketiga? PT pangkat 2 atau PT kuadrat sama dengan PO kuadrat ditambah 2A kali S. Nah, ini. Ya, Mas Syukur masih ingat ini. Untuk GLBB. Nah, untuk GMBB-nya, ya kita bikin perbandingannya ya, GMBB. GMBB gerak melingkar berubah beraturan. Nah, kalau di sini PT, berarti kalau di ini apa? Ya, di sini kecepatan linear ya. Kalau di sini adalah kecepatan sudut, berarti kecepatan sudut akhir. Dan kita bikin juga sini simbolnya. Kecepatan sudut tadi apa? Omega ya. Ya, omega ini kecepatan sudut omega T atau kecepatan sudut akhir sama dengan omega 0 tambah. Nah, kalau di sini kan percepatan linear. Kalau yang ini adalah percepatan sudut. Apa simbolnya kemarin percepatan sudut? Alfa, sudah diingat ya, ini yang kemarin. Ini yang pertama. Untuk GMBB rumus yang pertama. Kemudian yang kedua kita ikuti juga nih. Ya, kita ini yang kedua. Kalau di sini kan perpindahan. Ya, atau jarak atau perpindahan linear. Nah, kalau di sini kan sudut. Perpindahnya apa? Berarti besar sudut. Besar sudut apa simbolnya? Ya, ini theta sama dengan omega. Kalau sini omega, di sini V0 berarti sini omega 0 atau omega O dikalikan dengan waktunya ditambah setengah alfa dikalikan dengan T pangkat 2. Sama kan? Yang kedua di sini dengan ini sama ya. Nah, kemudian yang ketiga, nah, satu kamu ingat, pasti kamu ingat dua-duanya. Kalau sini PT, di sini omega T. Cuman sudutnya. Omega T pangkat 2 ya, pangkat 22 sini. Nah, sama dengan kalau sini VO ya, di sini ya, omega O. Kalau pangkat situ pangkat 2 juga sini.
ditambah dengan 2 alfa atau percepatan sudut dikalikan dengan besar sudutnya. Ya, ini rumus-rumusnya ya untuk GMBB. Nanti kita inikan, kita tuliskan. Bisa ya? Nah, jadi dalam gerak melingkar beraturan, ya ada 2 tadi, 1 gerak melingkar berubah beraturan, ya. Yang kemudian ini gerak melingkar berubah beraturan, ini hampir mirip dengan gerak melingkar berubah beraturan. Rumusnya juga sama. Ya, pengertiannya pun kurang lebih sama ya. Ya, kecepatan sudutnya berubah secara teratur dengan percepatan sudut konstan atau tetap. Kalau GLBB, kecepatan linearnya berubah secara teratur dan percepatan linearnya tetap. Ya, oke, nanti kita tuliskan ini keterangannya. Baik, nah kita kasih keterangannya supaya nanti kamu mengerti variabel-variabel mana yang kamu masukkan dalam rumus. Nah, kalau V tadi kita katakan kecepatan linear, satuannya adalah meter per sekon. Yang ini omega bacanya kecepatan sudut, ini sudah kemana ada juga simbol yang begitu, satuannya radian per sekon. Sedangkan R adalah jari-jari lingkaran, satuannya meter. Delta X ini adalah perpindahan linear, satuannya juga meter. AS ini adalah perpindahan sentripetal. Kita kasih ini AS gini biar kelihatan membedakan nanti yang sentripetal. Meter per sekon kuadrat. Kemudian alfa ini adalah percepatan sudut radian per sekon kuadrat. Yang omega T-nya ini kecepatan sudut akhir yang itu tadi dalam rumus GMBB-nya. Kemudian omega O-nya kecepatan sudut awal radian per sekon. Yang ini ya theta itu adalah menyatakan besar sudut, satuannya adalah radian. Sebenarnya satuan sudut itu adalah derajat, tapi kita ganti ke dalam radian. Ya, bisa ya. Yang ini terangannya supaya ditulis, nanti kita lihat contoh soalnya. Ya, kita lihat contoh soalnya. Ya, kita kerjakannya harus semangat dan harus konsentrasi supaya hasilnya bagus. Ya, seperti tugas-tugas yang sudah bagus, ya tetap dipertahankan. Yang nomor pertama, nomor 1, roda cutter berjari-jari 10 cm berputar 300 rpm. Rpm itu rotasi per menit. Ya, hitunglah frekuensi, periode, kecepatan sudut, kecepatan linear, dan percepatan sentripetal. Ya, ini sekali satu soal langsung banyak yang tanya, tapi sekali ini satu jalan saja semua ini. Ya, kita buat dulu seperti biasa. Ya, untuk mengerjakan soal harus diketahui ya. Untuk soal esai, kalau dia soal pilihan ganda ya langsung A, B, C dan seterusnya itu. Nggak usah pakai diketahui. Kalau soal esai harus dibiasakan diketahui dulu. Diketahui itu jari-jari, apa tadi jari-jari R ya, sama dengan 10 cm. Nah, satuan jari-jari tadi apa? Meter ya. Nah, berarti kalau 10 cm berapa meter? Ya, bagus, ada yang tahu 0,1 meter atau 10 dibagi 100. Nah, kemudian RPM itu, rotasi per menit, itu adalah merupakan frekuensinya ya, berarti sama dengan 360 RPM. Ya, frekuensi itu satuannya bukan per menit ya, per sekon. Nah, makanya nanti kita ganti supaya ini. Ya, ditanya yang A itu apa? F sama dengan berapa? Yang kemudian yang B periode simbolnya T berapa ini? Kemudian yang berikutnya yang C apa? Kecepatan sudut ya omega berapa ini? Ya, kemudian yang D apa? Kecepatan linear V berarti sama dengan berapa ini? Nah, kemudian ya ini kurang jelas ini, kita ganti V, huruf V kecil ya. Nah, kemudian yang E percepatan sudut, A percepatan sentripetalnya ya, A sentripetal ya, AS gitu. Nah, langsung kita jawab. Yang selanjutnya jawab.
Ya, diarahkan ke ini, ke sini biar kelihatan. Ya, masing-masing diperhatikan ke depan nih. Ya, F itu tadi apa? Ya, rotasi per sekon. Sedangkan ini rotasi per menit, berarti diganti nih. 360 diganti per sekon. Berarti berapa nih? 1 menit langsung aja ya, dibagi 60. 1 menit itu sama dengan 60 sekon. Nah, hapus ini, ya hapus ini. 36 bagi 6, hasilnya 6. Nah, per sekon itu, ini sama dengan hash. Putaran per sekon itu sama dengan hash. 60 simbolnya, ya satuannya kita bikin gini HZ, X. Nah, kemudian yang T, ini yang A sudah. Yang B, periode kemarin rumusnya apa? C per F sama dengan, oh ini lebih nih ya. Ya, sorry ya, ini lebih nih, coba ya 60 bagi 6 berarti 6 saja. Ya, per sekon. Ya, ini hapus ini, udah supaya lebih jelas. Nah, oke. Ya, berarti seper F-nya tadi 6. Seper 6. Nah, gitu aja, nggak usah diganti. Sekon, satuannya sekon. S-nya huruf kecil juga. Ini terlanjur huruf besar ini. Ya. Huruf kecil sekon. Nah, gini. Dah. Nah, kemudian yang berikutnya omega. Kecepatan sudut yang C. Kelihatan sini ya. Ya, omega apa rumusnya tadi? Omega sama dengan 2V kali F atau 2V per T, sama aja kali F gitu, yang biar lebih gampang. Ya, sama dengan 2V, nggak usah diganti V-nya. V-nya itu kan misalnya 3,14. Nggak usah diganti, kalau mau diganti silakan, tapi nggak usah diganti karena angkanya banyak nanti. Kali F-nya berapa? F-nya 6. Arti 2 kali 6 sama dengan 12. Ya, V-nya tetap saja V. Satunya apa? Radian per sekon. Nah, yang D-nya, ya kan gampang-gampang ya, karena singkat-singkat aja. Percepatan sentripetalnya, A sentripetalnya, AS-nya, simbolnya tadi AS gini. V kuadrat dibagi dengan R. Ya, V kuadrat dibagi dengan R. Ya, pas ya. Nah, V-nya berapa? Kecepatan linearnya, oh kecepatan sudutnya, oh masih ini ya, yang C tadi kecepatan sudut, sudah yang D, oh sorry, yang ini belum lagi nih. Berarti masih ada ketinggalan kecepatan linearnya sebelum ini kita pulang ke sini ya. Ya, kecepatan linearnya, ya sorry, yang ini, yang bagian D, kecepatan linear apa tadi rumusnya? V sama dengan ya 2V per T kali R, atau langsung aja karena ada omega nya sudah, pakai rumus yang gampang aja, omega kali R gitu ya. Omega nya berapa? 12V ya, dikali dengan R. R nya tadi berapa? 0,1. berarti sama dengan berapa ya? 1,2V. Satuannya meter per sekon. Nah, kemudian yang terakhir yang A, yang ya A sentripetalnya, AS ya. Sama dengan, kelihatan ini? Kelihatan ya? Ya, diperjelas lagi. V pangkat 2 per R. V pangkat 2, V-nya ini sudah ada nih, V. Berapa? 1,2 V pangkat 2 atau kuadrat dibagi dengan R-nya berapa? 0,1. Ya, sama dengan berapa nih? Ya, kita sambung sebelah sini biar kelihatan Mas ya. Coba di ke sini, perhatikan ke sini. Jarak ke sini ini 1,2 pangkat 2 berapa?
1,44. Ya, V pangkat 2 ya V kuadrat. Nggak usah diganti V-nya, kalau mau diganti silakan. Dibagi dengan 0,1. Hasilnya sama dengan sentripetalnya 14. Tinggal geser aja komanya ya, 0,1. Ya. 14,4 V kuadrat. Satuannya meter per sekon pangkat 2. Nah, sudah. Alah. Yang ini ya meter per sekon pangkat 2. Nah, ini hasilnya untuk percepatan sentripetalnya. Nah, ini yang V-nya sudah, ini yang ini sudah. Ya, kemudian ini sudah, dan ini main tanya, ini juga sudah. Ya, jelas ya, ada yang kurang? Coba diperhatikan dulu. Ya, bisa ya. Nah, jadi gampang sekali, nggak terlalu panjang mengerjakannya. Ya, nomor 2 harus coba. Ya, nomor 2 untuk soal untuk GMBB-nya. Contohnya, ya, sebuah kipas angin mula-mula diam, kemudian dipercepat beraturan selama 5 sekon. Kecepatan sudut kipas angin menjadi 15 radian per sekon. Yang ditanya, berapakah besar sudut yang ditempuh kipas angin? Nah, ini yang kedua ini adalah mencari besar sudut. Ya, seperti biasa kita buat dulu diketahui, disingkat saja dik. T-nya sama dengan 5 sekon. Ya, mula-mula diam berarti apa nih? Omega O-nya sama dengan 0. Nah, kecepatan sudutnya menjadi, berarti kecepatan sudut akhirnya sama dengan 15 radian per sekon. Yang ditanya adalah, apa yang ditanya itu? Besar sudut tadi apa simbolnya? Ya, simbolnya theta. Bagus. Berapa ini besar sudutnya? Ya, kamu lihat itu rumus kamu tuh. Kita pakai yang keberapa tuh? Jawab. Kita pakai yang nomor 2 ya. Theta sama dengan apa tadi rumusnya? Theta sama dengan apa? Rumusnya tadi. Omega kali T, omega O kali T, tambah setengah alfa kali T pangkat 2. Ya, yang nggak ada di sini adalah alfanya nggak ada. Nah, berarti kita cari dulu alfa. Ya, alfa itu kita cari berdasarkan rumus yang pertama. Coba kamu lihat rumus pertama tadi. Apa rumus pertama? Perhatikan yang rumus pertama kamu tadi. Omega T sama dengan yang ada alfanya. Omega O plus alfa kali T, gitu ya. Ya, oke. Nah, omega O-nya 0. Omega T-nya ada tadi yang 15, masukkan angkanya saja langsung. Sama dengan 0 tambah alfa kali T-nya berapa? 5. Langsung aja alfanya sama dengan ini 15 dibagi 5. 15 per 5. 15 bagi 5 berapa? 3. Satunya tadi apa? Radian per sekon pangkat 2. Ya, bagus. Nah, sampai sini bisa? Nah, oke, kita masukkan yang ini ke rumus ini. Karena yang dicari adalah, nah, dimasukkan ke sini. Ya, yang dicari adalah besar sudutnya. Besar sudut theta sama dengan, nah nih, theta ininya kan ini 0 tadi ya. Karena dia 0 kali 5 ditambah dengan setengah alfanya berapa? 3. T-nya berapa? 5.
Ini tadi 5. Berarti sama dengan ini 0 kali 5, 0. Tinggal yang ini. Ya, 3 kali 3 per 2 kali 5 pangkat 2. 25. Sama dengan 75 dibagi 2. Berapa besarnya? 75 bagi 2. 7 bagi 2 dapat 3. Terus 15 bagi 2, 7. Dapat 7 ya. 37,5. Satuannya apa? Radian. Ya, gampang kan? Bisa? Ya, nah, gampang sekali. Ya, makin gampang soalnya. Bisa ya sampai sini? Oke, karena sudah waktunya habis, kita sampai sini. Ya, kamu semangat terus. Belajar di rumah dengan baik. Banyak latihan. Dan selalu berdoa.